Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini mata pelajaran informatika untuk kelas 7 SMP Negeri 126 akan membahas mengenai fungsi dan formula Microsoft Excel. Minggu kemarin kita sudah membahas mengenai manfaat dalam kehidupan sehari-hari dan juga telah membahas mengenai toolbar dan juga icon-iconnya. Hari ini fungsi dan formula Microsoft Excel akan kita bahas sampai dengan praktik ya. Kita mulai dari pertama, tampilan awal daripada Microsoft Excel. Berikut tampilan awal daripada Microsoft Excel. Kalian bisa lihat ya, di sini banyak sekali template-template yang disediakan oleh Microsoft Excel yang bisa kita gunakan sesuai dengan kebutuhan. Nah, kali ini yang kita pilih adalah yang blank workbook ya. Yang blank workbook kita pilih, ya, kosong ya isinya. Selanjutnya, setelah kita pilih blank workbook, tampilannya akan seperti ini. Ya, tampilannya akan seperti ini. Dia akan menampilkan halaman blank atau kosong daripada Microsoft Excel ya. Tidak ada template atau gambar apapun di dalamnya. Nah, seperti yang sudah kita ketahui, kemarin ada menu-menunya ya, sudah kita bahas ya menu-menunya satu persatu. Icon-iconnya juga sudah kita bahas. Nah, selanjutnya ini saya akan perkenalkan kepada kalian ada yang namanya kolom ya. Kolom itu yang dimulai dari huruf A, B, C, D, E, F, G, dan seterusnya, yaitu disebut dengan kolom. Yang selanjutnya setelah kolom ada yang disebut dengan row atau baris. Nih bahasa Indonesianya baris. Row atau baris ya, yang digunakan angka sebagai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 dan seterusnya. Nah, ada nih gabungan antara kolom dan baris, namanya apa? Ya, betul, namanya adalah sel. Ya, ini gabungan nih, kolomnya kolom A, barisnya baris pertama, maka dia adalah sel A1. Kalau misalkan saya tanya, ada kolom C barisnya baris ketiga, row 3 gitu ya, selnya sel berapa? Ya betul, sel C3. Ya, sudah dipahami ya anak-anak ya. Selanjutnya, di Excel kita bisa menggunakan formula-formula aritmatika. Ya, seperti penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, persentase, perpangkatan, dan bahkan segala macam aritmatika yang lainnya ya. Fungsi matematika, rumus matematika juga bisa digunakan ya, seperti modulus dan juga penggunaan lain-lainnya. Kita coba ya pertama. Ini kita menggunakan aritmatika. Sama dengan ya, semua rumus atau semua function, formula yang digunakan pada Microsoft Excel, ini diawali semuanya dengan tanda sama dengan. Sama dengan, kita tulis angka 1 ditambah 1. Nah, nanti ketika kita enter, ya, ketika kita enter dia akan berubah menjadi 2 ya. Oke, kalau misalkan saya buat tulisannya sama dengan 3 ditambah 2, ketika saya enter akan keluar apa ya? Ya betul, angka 5 ya. Selanjutnya kita coba lagi untuk perkalian ya. Untuk perkalian di sini 2 dikali 3 ya, tetap diawali dengan simbol sama dengan. Nah, perkalian di sini kita menggunakan tanda bintang ya sebagai simbolnya. Sama dengan 2 bintang 3. Ketika kita enter, dia akan menjadi angka 6 karena 2 dikali 3 sama dengan 6. Nah, sel A1 ini nih yang berisi angka 6, jika diarahkan ke kursor seperti ini, kita lihat di balik layar atau di rumus belakangnya gitu ya, walaupun tampilnya 6, di balik layarnya dia tetap sama dengan 2 bintang
3. Ya, fungsi atau rumusnya tetap terlihat di kolom atau di formula bar, ya. Selanjutnya kita bahas lagi. Ini bisa kita gunakan juga operasi antar sel. Nanti kalau kalian mau coba pembagian, perkalian, perpangkatan itu juga bisa ya. Kita nanti coba bisa menggunakan Microsoft Excel, bisa menggunakan Google Spreadsheet atau juga WPS Spreadsheet ya. Boleh pakai alat apapun. Nah, ini contoh ya operasi antar sel. Kita punya ada sel A1 yang isinya 1, sel A2 yang isinya 2, sel A3 isinya 3, sel A4 isinya 5. Ini yang warna hijau ya. Nah, kita pengen menggunakan fungsi sama dengan A1 ditambah A2 dikurang A3 dikali A4. Nah, sebelum kita hitung pakai Microsoft Excel, coba kalian hitung dulu manual. Ya, di sini kita utamakan dulu yang perkalian ya nak ya. A3 dikali A4. A3 itu isinya 3. 3 dikali 5 sama dengan 15. Ya, kemudian di sini di depan ada A1 dan A2. A1-nya angka 1, A2-nya angka 2. 1 tambah 2, 3. Nah, 3 dikurang 15 sama dengan minus 12. Nah, hasil akhirnya ketika di-enter tanpa kita hitung manual, otomatis akan berubah menjadi minus 12. Nah, kalian bisa lihat nih yang di sebelah kanan, di paling atas di FX bar atau formula bar, kalian bisa lihat di sini masih ada di balik layar rumusnya. Tapi ketika di-enter, hasil akhirnya sudah keluar minus 12. Ini kita bisa gunakan juga ya, selain kita ketik manual, kita juga bisa operasikan antar sel. Selanjutnya, ada yang disebut juga function. Nah, ini function ini adalah rumus-rumus yang sudah diringkas sama Excel, sama Microsoft Excel, ya, atau sama pengolah angka, aplikasi pengolah angka, untuk mempermudah kita sebagai pengguna dalam kehidupan sehari-hari. Contoh, ada rumus sum atau function sum. Function sum di sini ya digunakan untuk menjumlahkan bilangan yang nantinya kita akan tentukan nih bilangan dari mana sampai mana. Yang kedua ada average. Average ini digunakan untuk mencari nilai rata-rata dari bilangan yang ditentukan. Yang ketiga ada fungsi max ya, untuk mencari nilai maksimum. Ini terbalik ya, nanti Ibu perbaiki. Ini mencari nilai maksimum dari bilangan yang ditentukan. Sedangkan nilai minimum pakai rumus min. Ya, untuk mencari nilai minimum dari bilangan yang ditentukan. Untuk rank, ini menentukan perankingan dari bilangan yang ditentukan. Selanjutnya, ini ada if. If digunakan untuk memberikan pengondisian terhadap beberapa keadaan. Contoh, ada misalkan KKM kamu 60. Kalau misalkan nilainya kamu di atas 60, maka tuntas. Itu pengondisian ya. Kalau nilainya di bawah 60, maka tidak tuntas. Nah, itu sebuah pengondisian yang bisa kita gunakan Microsoft Excel untuk menentukannya secara otomatis. Selanjutnya, nah ini cara penggunaan function ya. 1, 2, 3, 5 yang terdapat pada sel A1 sampai dengan sel A4 ya. Ini kita bisa totalkan atau kita jumlahkan keseluruhannya menggunakan function sama dengan sum buka kurung A1 titik 2. Nah, titik 2 di sini bermakna sampai dengan A4 ya. Sama dengan sum buka kurung A1 sampai dengan A4, jangan lupa ditutup lagi kurungnya. Ketika kita enter, otomatis nanti akan mengeluarkan hasilnya. Coba secara manual, 1 tambah 2, 3, 3 tambah 3, 6, 6
6 tambah 5, 11 ya. Betul ya, hasilnya ketika kita enter otomatis akan keluar angka 11. Nah, angka 11 di sini juga nanti ketika kita lihat di formula barnya akan mengeluarkan fungsi yang tadinya kita ketik sama dengan sum buka kurung A1.2 A4 ditutup lagi kurungnya. Paham ya? Selanjutnya ada lagi average. Sama penggunaannya. Ya, kita tentukan juga nih mau dari range berapa sampai berapa. Kemudian kita buat di sini functionnya sama dengan average atau average ya. 1 tambah 2 tambah 3 tambah 5. Kalau average itu rata-rata ya, setelah dijumlahkan dibagi dengan jumlah anggotanya. Tadi 11. 11 dibagi 4, 2,75. Nih hasilnya ya. Selanjutnya ada lagi max ya atau maksimal, nilai terbesar. Ya, ini sama kita bisa gunakan sama dengan max dari A1 sampai A4 mana ya yang paling besar? Oh, yang paling besar angka 5, Bu, kalau kita lihat. Oh iya betul, angka 5 ya. Nah, ini bisa kalau misalkan angkanya sedikit memang terlihat tidak begitu berfungsi atau tidak begitu bermanfaat. Tapi ketika angkanya ribuan, ratusan, ada banyak data, kalian bisa mencari nilai maksimum tanpa kalian harus cari satu persatu, ya. Nah, ini ya angka 5 sebagai nilai terbesar. Kalau nilai terkecil berarti apa? Ayo. Ya, betul. Pakai sama dengan min. Ya, kita sama menggunakan range-nya kita tentukan juga. Nah, alternatif selain Microsoft Excel tuh apa aja sih yang dapat digunakan di handphone? Ya, kalian nih yang di rumahnya pakai handphone atau yang pakai komputer juga bisa pakai Google Sheet. Ya, ini websitenya ya, https ya. Ini //docsgoogle.com/spreadsheet. Ya, ini online ya, nah ya. Ini bisa kalian klik atau kalian ketik di address bar di browser kalian masing-masing. Ya, kemudian atau kalau kalian mau download di Play Store atau App Store juga ada. Nah, selanjutnya ini ada WPS Spreadsheet ya. Kalian bisa juga unduh di Play Store atau App Store di handphone kalian masing-masing. Selanjutnya, Ibu ada hal latihan nih untuk kalian nih. Kalian buka, boleh pakai Excel, boleh pakai Google Sheet, boleh pakai WPS Spreadsheet ya, boleh pakai kalau yang nggak ada perangkatnya atau perangkatnya kurang mendukung, kalian boleh pakai buku tulis ya nak ya, sesuai dengan penjelasan yang tadi. Kalian buat tabel seperti ini, ada nama siswa, kelas. Kalian bisa isi di sini nomor 1, 2, 3, barangnya ada buku, pulpen dan juga penggaris. Harganya masing-masing tertera, di sini ada buku 2000, pulpen 1500, penggarisnya 1000. Nah, Ibu pengen coba tes kalian bisa nggak membuat nilai total menggunakan function ya. Bagaimana caranya? Kalian tulis nih functionnya nanti di sini. Ya. Kedua, rata-rata. Nah, rata-rata ini juga sama menggunakan function. Kalian tulis nanti rumusnya di sini. Nanti kalian juga cari harga termahal tuh harga yang mana sih? Kalau secara kasat mata terlihat buku ya. Nanti terlihat nih harga yang paling mahal berapa. Harga yang paling murah berapa. Menggunakan function semua ya nak ya yang sudah dipaparkan tadi. Yang terakhir atau soal nomor 5. Nah ini ada soal ya. Jika buku yang dibeli sejumlah 5 buah ya, maka harga buku kan otomatis dikali 5 ya. Harga buku kan 2000, dikali 5 yaitu 10.000. Nah, tapi Ibu pengen lihat nih, gimana sih rumus Excel-nya? Ya, harga buku dikali 5. Bagaimana ya? Kalian buat rumus Excel-nya. Nah, kalian boleh menggunakan alternatif tadi. Boleh pakai Microsoft Excel, Google Sheet, WPS Spreadsheet, atau juga boleh pakai buku tulis. Di-upload di Google Classroom ya anak-anak ya. Kalau Excel, terus WPS atau
Google Spreadsheet, bisa kalian print screen atau kalian screenshot. Nah, kalau yang pakai buku tulis, boleh difoto kemudian diupload ya nak ya. Oke, semoga penjelasan dari Ibu bermanfaat dan juga dapat diserap dengan baik. Kalian bisa bertanya menggunakan grup WhatsApp atau juga di Classroom ya. Boleh bertanya apabila ada yang masih belum dipahami. Sekian dari saya untuk pelajaran hari ini. Semoga praktiknya bisa dilancarkan oleh kalian ya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.